Dari atas, atas, atas. Ke atas, gue ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Eh, jadi kita akan membahas empat masalah utama dalam pembangunan jembatan Ampera Palembang. Dan anggota kami ada berlima. Itu saya sendiri, Muhammad Auzan Soenal, lalu ada Teguh Saputra, ada Prilly Tiara Yasmin, ada Elsa Ide Lestari, dan Nafila Elisa. Jadi, Jembatan Ampera merupakan proyek infrastruktur monumental yang dibangun pada era 1960-an di Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan sepanjang 1.117 meter dengan lebar 22 meter ini dimulai pada April 1962 dan diresmikan pada 10 November 1965. Jadi berikut adalah analisis lengkap 4 kategori masalah yang dihadapi dalam pembangunannya. Yang pertama itu ada masalah teknis atau technical problem. Jadi yang pertama itu dia ada kompleksitas teknologi vertical lift bridge. Jembatan Ampera dirancang dengan sistem vertical lift yang memungkinkan bagian tengahnya diangkat menggunakan dua bandul pemberat masing-masing seberat 500 ton. Ini merupakan teknologi sangat canggih untuk standar Indonesia pada tahun 1960-an. Jadi tantangannya itu tentang teknisnya itu meliputi pembangunan mekanisme hidrolik dan mekanis untuk mengangkat bagian tengah jembatan seberat 944 ton. Lalu ada proses pengangkatan membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan kecepatan 10 meter per menit. Lalu ada instalasi sistem pemberat dan counterweight yang rumit di kedua menara setinggi 63 meter. Lalu ada keterbatasan keahlian lokal dalam teknologi jembatan modern. Yang B itu ada kondisi geografis yang menantang. Jadi Sungai Musi itu memiliki lebar sekitar 1 kilometer dengan arus yang kuat dan kedalaman sungai yang signifikan memerlukan fondasi yang sangat kuat. Lalu karakteristik tanah aluvial di tepi sungai yang membutuhkan penanganan khusus dan kondisi hidrologi sungai yang dinamis dengan pasang surut air. Lalu ada keterbatasan material dan peralatan. Itu sebagian besar material konstruksi berkualitas tinggi harus diimpor. Lalu peralatan konstruksi modern sangat terbatas di Indonesia pada masa itu dan ketergantungan pada teknologi dan tenaga ahli dari Jepang. Lalu dana pembangunan mencapai 2,5 miliar rupiah dengan tenaga konstruksi didatangkan langsung dari Jepang. Yang D itu ada masalah operasional mekanisme. Jadi karena bagian tengah jembatan yang bisa diangkat akhirnya tidak beroperasi lagi sejak tahun 1970 karena berbagai kendala teknis. Itu tuh kendalanya tuh kayak waktu pengangkatan yang terlalu lama, itu sekitar 30 menit. Lalu biaya pemeliharaan mekanisme yang sangat tinggi. Dan pada tahun 1990, kedua bandul pemberat diturunkan karena dikhawatirkan dapat membahayakan. Selanjutnya dibacakan Selanjutnya yang kedua itu ada masalah sosial. oleh Teguh Saputra. Masalahnya itu ada yang A itu ada pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Karena pembangunan jembatan di kawasan pusat kota memerlukan pembongkaran banyak bangunan termasuk pusat perbelanjaan, matahari, dan D-zone. Dampak sosial meliputi relokasi penduduk dari kawasan 16 Ilir dan 7 Hulu, hilangnya bangunan-bangunan bersejarah, perubahan struktur pemukiman di pusat kota, kompensasi yang tidak memadai bagi warga yang terkena dampak. Dan yang kedua itu ya ada ketegangan politik dan pergolakan sosial. Untuk konteks politiknya itu contohnya seperti pembangunan terjadi di akhir era Orde Lama yang penuh ketegangan, pergolakan G13 PKI pada tahun 1965, perubahan nama jembatan, nama penderitaan rakyat simbolis terhadap beban rakyat. Yang C itu ada sistem kerja paksa atau Romusa, karena pembangunan jembatan Ampera melibatkan masyarakat sekitar dengan sistem kerja Jepang. Implikasi sosialnya itu terdapat eksploitasi tenaga kerja lokal, kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi, trauma sosial dan dari sistem kerja paksa, pengorbanan masyarakat yang sangat besar. Yang D-nya itu ada kesenjangan pembangunan ulu hilir.
Kondisi pembangunan jembatan menunjukkan ketidakseimbangan pembangunan antara hilir dan hulu dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan sosialnya itu masyarakat nelayan dan pelayaran tradisional harus beradaptasi, perubahan pola mobilitas dan interaksi sosial, harapan pembangunan yang tidak segera terrealisasi, perkembangan wilayah hulu baru dirasakan signifikan pasca tahun 2000-an. Selanjutnya akan dibacakan oleh April. Yang ketiga, masalah lalu lintas atau traffic problem. A. Gangguan total saat pengoperasian lift. Ketika bagian tengah jembatan diangkat untuk memberikan akses kapal besar, proses membutuhkan waktu 30 menit yang berarti lalu lintas darat terhenti total selama pengangkatan, antrian kendaraan yang sangat panjang di kedua sisi jembatan, gangguan aktivitas ekonomi dan sosial, konflik kepentingan antara transportasi darat dan sungai. B. Keterbatasan alternatif penyeberangan. Sebelum jembatan dibangun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ketergantungan total pada sistem feri dan perahu tradisional. Kapasitas feri sangat terbatas untuk volume lalu lintas yang meningkat. Waktu penyeberangan yang lama dan tidak efisien. Dan terakhir itu gangguan operasional feri saat cuaca buruk atau arus kuat. Selama konstruksi, akses penyeberangan semakin terbatas, kemacetan luar biasa di dermaga feri, biaya transportasi yang meningkat, waktu tempuh yang tidak pasti. C. Ketidakefisienan operasional lift. Sejak tahun 1970, aktivitas naik turun bagian tengah jembatan dihentikan karena waktu pengangkatan terlalu lama dan mengganggu arus lalu lintas. Alasan penghentiannya itu ada empat. Yang pertama, volume kendaraan semakin meningkat seiring urbanisasi. Yang kedua itu kemacetan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaatnya. Yang ketiga, berkurangnya jumlah kapal besar yang melintas di Sungai Musi. Yang keempat, prioritas transportasi darat lebih tinggi daripada pelayaran. D. Manajemen lalu lintas pra dan pasca konstruksi. Koordinasi antara otoritas jalan dan pelayaran yang kompleks, sistem traffic manajemen yang belum memadai, ketiadaan rambu dan sinyal lalu lintas modern, penyesuaian masyarakat terhadap infrastruktur baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afila. Oke, yang keempat itu ada masalah keuangan atau finance problem. Yang A itu anggaran awal yang sangat terbatas. Pada tahun 1956, DPRD Palembang mengusulkan pembangunan jembatan dengan anggaran awal hanya sekitar 30.000. Ini menunjukkan keterbatasan fiskal pemerintah daerah yang ekstrim. Usulan yang nekat mengingat keterbatasan dana, kesenjangan antara ambisi dan realitas keuangan, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan luar negeri. Yang B itu ada sumber pembiayaan dari Jepang. Kontrak pembangunan ditandatangani pada 14 Desember 1961 dengan biaya sebesar 4.500.000 USD dengan dana berasal dari pampasan perang Jepang. Implikasi finansial, ketergantungan total pada kompensasi perang Jepang, negosiasi panjang untuk mendapatkan dana kompensasi, ikatan politik dengan pemerintah Jepang, kurs rupiah terhadap dolar pada masa itu satu USD itu 200 perak. Yang C itu ada kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Tantangan makroekonominya itu ada inflasi tinggi pada akhir era Orde Lama hingga ratusan persen. Krisis ekonomi dan politik yang berkelanjutan, ketidakpastian nilai tukar rupiah, defisit anggaran negara yang kronis, pembengkakan biaya akibat inflasi dan devaluasi. Yang D itu ada biaya pemeliharaan yang tidak diantisipasi. Beban finansial jangka panjang itu ada biaya operasional mekanisme lift yang sangat tinggi, pemeliharaan struktur jembatan yang kompleks, ketergantungan pada teknisi dan suku cadang dari Jepang. Selanjutnya itu ada biaya pembongkaran bandul pemberat pada 1990. Yang terakhir itu ada biaya rehabilitas dan revitalisasi berkala. Yang C itu ada pengelolaan anggaran yang tidak efisien, seperti korupsi dan kebocoran anggaran pada era Orde Lama, sistem pengawasan keuangan yang lemah, birokrasi yang berbelit-belit, perubahan politik yang mempengaruhi komunitas pembiayaan, dan keterlambatan pencairan dana.
Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Elsa. Oke. Jadi dari 4 struggles tadi terkait technical, social, traffic, and finance problem, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa penting adanya perencanaan komprehensif dalam proyek infrastruktur besar, which is itu mau jembatan, jalan, ataupun sipil lainnya. Tapi sekarang kita akan fokus ke jembatan. Lalu itu penting juga adanya keseimbangan antara aspek teknis, sosial, traffic, dan finance tadi dalam membangun sebuah infrastruktur jembatan. Lalu perlu juga untuk antisipasi biaya pemeliharaan jangka panjang dan penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi bukan hanya stakeholder saja. Nah, walaupun tadi udah ada struggle nih dalam apa namanya membangun infrastrukturnya Ampera, tapi Ampera tetap berdiri sampai sekarang dan tetap menjadi simbol kebanggaan bagi Asia Tenggara juga pada masanya. Lalu sekarang menjadi ikon kota Palembang dan selamanya akan menjadi ikon kota Palembang dan sebagai katalisator pembangunan serta bukti dari kemampuan nasional. Oke, sekian saja dari paparan kelompok kami terkait 4 masalah utama dalam pembangunan jembatan. Mohon maaf kami sampaikan terkait kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.